Halo, Shalom para sister and brother semua, serta para young women. Jumpa lagi kita di Coffee Morning with God. Hari ini topiknya adalah berlatih mulai sekarang. Yuk kita baca dulu yuk dasar ayat dari topik yang akan kita bahas hari ini. Kita buka di Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Young women, wow, wonderfully made, yes we are. Saya bertemu dengan seorang pria muda yang gagah. Dia bercerita bahwa meski dia suka mendekati wanita cantik, tapi untuk dijadikan istri, dia mencari kualitas wanita yang bisa mengurus rumah tangga dan mengurus keluarga dengan baik. Dari situ saya menyadari satu hal. Ternyata menjaga penampilan memang perlu, tetapi tidak cukup untuk menarik perhatian pria dan membawa suatu hubungan ke jenjang yang lebih serius. Seperti proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Pria ternyata juga menseleksi wanita yang dia ingin jadikan istri. Dia mencari wanita yang memiliki kompetensi supaya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik. Wanita yang rajin, mau mengatur dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga, mau mengurus keluarga, bahkan mungkin membantu suaminya bekerja mencari nafkah. Karena kecantikan dan tampilan memang penting, tapi untuk menjadi pasangan seumur hidup, dibutuhkan kompetensi dan kemampuan yang lebih, agar dapat membantu suaminya membangun rumah tangga yang baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Meski cantik dan rupawan, tentu siapapun akan tidak nyaman kalau seorang istri tidak dapat menjaga rumah tangganya. Kondisi rumah tidak terurus, anak-anak yang terbengkelai, suami tidak terawat, ketika pulang tidak ada makanan yang layak, bahkan mungkin kondisi keuangannya tidak dikelola dengan baik. Dan ternyata persiapan menjadi istri yang cakap dan memiliki kompetensi yang baik dimulai dari kapan? Dari sekarang loh, dari saat ini. Saat teman-teman semua para young women membantu orang tua, mengurus rumah, merawat kondisi di rumah, bahkan mungkin menjaga adik-adik dan mengerjakan pekerjaan domestik yang ada di rumah sehari-hari di sela kesibukan ketika pada saat kita kuliah dan bekerja. Saat remaja dan sebelum menikah, saya sebagai anak pertama, saya harus membantu orang tua saya. Bukan hanya membantu di rumah, tapi saya juga harus membantu mereka berdagang di toko. Di luar itu pun masih mengurus adik-adik saya dan menjaga kebersihan rumah. Dulu saya bersungut-sungut, saya ngomel karena merasa tugas yang diberikan terlalu banyak, sehingga saya tidak punya waktu untuk diri saya sendiri. Saya juga tidak punya banyak waktu untuk bisa bermain. Padahal saya sendiri juga masih sekolah, saya masih kuliah dengan tugas yang begitu banyaknya. Sehingga saya komplain kepada Tuhan. Kenapa kok saya begitu banyak yang harus dikerjakan? Dan saya mengerjakan tugas itu tidak dengan sukacita. Tapi setelah melihat semuanya itu, hari ini saya sadar bahwa saat itu saya sedang dilatih menjadi istri yang cakap. Saya sedang dilatih menjadi wanita yang bisa mengerjakan banyak hal. Karena pada saat ini, selain saya sebagai istri, mengurus suami dan mengurus anak serta rumah tangga, saya juga aktif bekerja. Dan latihan bertahun-tahun selama saya remaja sebelum menikah, ketika saya harus membantu orang tua saya, ternyata sangat-sangat berguna. Karena saya menjadi rajin bekerja, bisa melakukan pekerjaan dengan berbagai macam, multitasking, cekatan. Dan ternyata karena saya membantu orang tua saya berdagang, saya jadi punya pengetahuan dalam berbisnis.
Maka para sister, para young women semua, kalau kita mau memiliki calon suami yang berkualitas, kalau kita ingin dapat suami yang berkualitas, maka kita juga harus menjadi calon istri yang berkualitas. Calon istri yang cakap dan kompeten dalam melakukan tugasnya. Dan itu dimulai dari kapan? Dari sekarang loh, dari saat ini, ketika para young women semua sedang membantu orang tua, mengurus rumah, menjaga adik, ikut berperan dalam memelihara kondisi rumah tangga yang saat ini kita tinggali. Tentunya dengan tulus ya, dengan sukacita. Seven, we are the shepherd. Seven, we are the shepherd. Seven, for His glory. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.